Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, tulis komentar, dan share video ini. Kali ini, kita akan menyingkap misteri pendopo tua yang angker di desa Jawa. Dari balik dindingnya, terdengar suara gamelan yang tak pernah berhenti. Siapkan dirimu, karena kisah ini akan membuat bulu kudukmu merinding. Di lereng sebuah pegunungan Jawa, berdiri sebuah desa tua yang masih terjaga adat dan tradisinya. Desa itu dikenal tenang di siang hari, namun mencekam di malam hari. Di tengah desa, terdapat sebuah pendopo besar peninggalan keraton lama. Bangunan itu kokoh dengan tiang-tiang kayu jati, atap joglo menjulang, dan ukiran halus yang mulai lapuk dimakan waktu. Meski tampak megah, pendopo itu dibiarkan kosong selama puluhan tahun. Tidak seorang pun berani menggunakannya. Warga desa percaya, pendopo itu menyimpan kutukan. Mereka sering mendengar suara gamelan lirih setiap malam Jumat Kliwon. Suara itu seakan datang dari balik dinding kayu yang gelap dan berdebu. Padahal, tidak ada seorang pun di dalamnya. Kisah menyeramkan itu diwariskan turun-temurun. Konon, dahulu kala pernah terjadi sebuah hajatan besar di pendopo itu. Namun malam yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi tragedi berdarah. Puluhan penabuh gamelan ditemukan tewas mengenaskan. Sejak saat itu, pendopo disebut angker dan hanya dijaga dari kejauhan oleh seorang juru kunci tua. Warga desa sudah terbiasa hidup berdampingan dengan teror itu. Mereka menutup pintu rapat-rapat setiap malam Jumat Kliwon. Bila suara gamelan mulai terdengar, tidak ada yang berani keluar. Suara gong, saron, kenong, dan kendang berpadu membentuk gending yang membuat bulu kuduk berdiri. Hanya ada satu pesan dari para sesepuh. Jangan pernah mencoba mendekati pendopo itu. Karena siapapun yang berani melangkah masuk, tidak akan pernah kembali dengan jiwa yang sama. Suatu pagi, suasana desa yang biasanya tenang berubah ketika seorang pemuda datang dari kota. Namanya Raka, seorang mahasiswa antropologi yang sedang meneliti budaya gamelan Jawa. Dengan ransel di punggung dan buku catatan di tangan, ia menyusuri jalan setapak desa yang dipenuhi pohon bambu yang berdesir tertiup angin. Raka mendengar kabar tentang pendopo angker dari dosennya. Bagi Raka, kisah itu bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari sejarah yang harus diungkap. Ia tidak percaya dengan cerita roh penasaran atau kutukan. Baginya, suara gamelan yang konon terdengar hanyalah ilusi atau mungkin pantulan suara dari tempat lain. Sesampainya di balai desa, Raka memperkenalkan diri kepada kepala desa. Para warga yang berkumpul menatapnya dengan wajah penuh curiga. Seorang lelaki tua, rambutnya sudah memutih, memperingatkan Raka dengan suara bergetar. Jangan pernah dekati pendopo itu, nak. Nyawamu bisa melayang hanya karena rasa penasaran. Namun Raka tersenyum tenang. Ia menjawab bahwa semua itu hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Ia ingin membuktikan kebenarannya dengan mata kepala sendiri. Ucapannya membuat beberapa warga berbisik-bisik, sebagian menggelengkan kepala, dan sebagian lagi menatapnya dengan kasihan. Di antara kerumunan itu, ada seorang gadis desa bernama Sari. Matanya tajam, wajahnya ayu dengan rambut panjang terurai. Sari adalah cucu dari juru kunci lama pendopo. Ia sejak kecil mendengar larangan keras dari keluarganya untuk mendekati bangunan itu. Namun diam-diam, rasa penasarannya sama besar dengan ketakutannya. Saat malam tiba, Raka memutuskan untuk mendekati pendopo. Sari yang gelisah akhirnya mengikuti dari kejauhan. Angin malam bertiup kencang, dedaunan kering berterbangan, dan suara jangkrik tiba-tiba mereda. Suasana berubah senyap. Ketika mereka berdiri di depan pendopo tua itu, udara terasa berat. Raka menyalakan senter kecilnya, sinarnya menembus debu dan kegelapan. Lalu, samar-samar terdengar alunan gamelan lirih. Nada-nada saron berdenting pelan, seolah dimainkan tangan-tangan gaib yang tak terlihat. Sari menatap Raka dengan wajah pucat. Gamelan itu benar-benar berbunyi, meski pendopo tampak kosong. Raka melangkah pelan menaiki anak tangga pendopo. Setiap pijakan kayu menimbulkan bunyi berderit panjang, seperti rintihan dari bangunan tua itu. Sinar senter yang ia arahkan berputar-putar, memperlihatkan debu tebal yang berterbangan di udara. Pendopo itu tampak kosong, tiang-tiang kayu jati menjulang, dan di sudut ruangan, gamelan tua tersusun rapi namun dipenuhi karat. Sari berdiri di luar,
Kedua tangannya gemetar. Ia ingin menghentikan Raka, namun suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Dari dalam pendopo, suara gending tiba-tiba semakin jelas. Kendang seakan ditabuh, gong bergema berat, dan denting kenong terdengar berulang-ulang. Namun, tak ada satupun orang yang menabuhnya. Raka mendekat, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia menyorotkan senter ke arah perangkat gamelan. Saat cahaya menyinggung permukaan gong, ia melihat sesuatu. Bayangan samar orang-orang duduk di posisi penabuh gamelan. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa, namun wajahnya pucat, kosong, sebagian retak seperti topeng yang hancur. Detak jantung Raka berdegup kencang, tapi rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takut. Ia melangkah semakin dekat. Lalu, salah satu sosok penabuh menoleh ke arahnya. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya rongga hitam yang menganga. Seketika, seluruh gamelan berbunyi bersamaan. Suaranya keras, memekakkan telinga, membuat senter Raka terjatuh dan bergulir di lantai kayu. Ruangan itu bergetar, debu jatuh dari langit-langit, dan suara gamelan terus menghantam telinga mereka. Sari menjerit dari luar, memanggil Raka untuk keluar. Namun kakinya seakan tertahan, sulit bergerak. Dari balik gong besar, muncul bayangan hitam tinggi menjulang, kepalanya menyerupai mahkota, matanya menyala merah dalam kegelapan. Suara gamelan berhenti mendadak. Sunyi. Hanya suara napas Raka yang tersengal. Lalu, terdengar bisikan lirih di telinganya. Selamat datang kembali. Raka tersentak mundur. Bisikan itu masih menggema di kepalanya. Ia bergegas meraih senter yang tergeletak di lantai, namun cahaya kecil itu hanya menyorot debu yang berputar liar. Sosok-sosok penabuh gamelan telah hilang, hanya menyisakan perangkat gamelan tua yang diam membisu. Sari akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam pendopo. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Ia menggenggam tangan Raka dan memaksanya keluar. Begitu mereka melangkah ke teras, udara kembali normal, jangkrik bersuara, dan angin malam bertiup seolah tidak ada yang terjadi. Namun keduanya tahu, apa yang baru saja mereka lihat bukanlah halusinasi. Di rumah sesepuh desa, Sari akhirnya menceritakan sebuah rahasia. Dulu, kakeknya, yang menjadi juru kunci pendopo, pernah berkata bahwa roh para penabuh gamelan tidak pernah benar-benar pergi. Mereka menjadi korban sebuah pengkhianatan pada zaman bangsawan keraton. Malam itu, seluruh penabuh gamelan dibantai dengan kejam di tengah pertunjukan. Darah membasahi lantai pendopo, dan arwah mereka terjebak di sana, dipaksa memainkan gamelan untuk selamanya. Sesepuh desa menatap Raka dengan wajah serius. Hanya keturunan juru kunci yang memiliki hak untuk menghentikan kutukan itu. Dan Sari adalah orang terakhir yang mewarisi garis keturunan tersebut. Namun, bila ia gagal melakukan ritual, bukan hanya nyawanya yang melayang, melainkan juga desa ini akan ditelan oleh murka roh-roh yang terikat. Raka mendengarkan dengan cermat, setengah percaya, setengah ragu. Baginya, semua ini seperti cerita legenda yang terlalu dramatis. Tapi wajah pucat Sari, suara bergetar sesepuh, dan ingatan akan bayangan tanpa mata tadi membuatnya tidak bisa lagi menganggap remeh. Di luar rumah, angin malam kembali bertiup. Jauh dari arah pendopo, terdengar satu kali dentuman gong. Suaranya berat, panjang, dan membuat kaca jendela bergetar. Sesepuh itu berbisik lirih. Mereka sudah mulai gelisah. Malam berikutnya, Raka memaksa Sari menemaninya kembali ke pendopo. Meski takut, Sari tidak bisa menolak. Dalam hatinya, ia merasa tanggung jawab itu memang tidak bisa dihindari. Mereka membawa dupa, kembang 7 rupa, serta sebuah kitab tua peninggalan kakek Sari. Pendopo itu tampak semakin menyeramkan. Bulan separuh menggantung di langit, sinarnya menembus celah atap yang rapuh. Raka menyalakan senter, namun sinar itu hanya menambah suasana mencekam. Saat mereka melangkah ke dalam, bau anyir darah menyengat, seakan tragedi lama itu baru saja terjadi. Sari menyalakan dupa. Asap tipis mulai mengepul, menari di udara. Lantai kayu yang mereka pijak terasa dingin. Tiba-tiba, noda merah samar muncul di sela papan. Raka berjongkok, menyorotkan cahaya, dan menyadari bahwa itu adalah bekas darah yang tak pernah benar-benar hilang. Seketika, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Gending Jawa mengalun dengan tempo cepat,
penuh tekanan. Dari sudut ruangan, bayangan-bayangan hitam bermunculan, membentuk sosok penabuh gamelan. Tubuh mereka gemetar, wajahnya dipenuhi luka, dan mata kosongnya menatap lurus ke arah Raka dan Sari. Sari menggenggam kitab tua dengan tangan bergetar. Ia mulai membaca mantra yang diajarkan kakeknya. Namun semakin keras ia membaca, semakin keras pula suara gamelan menyerang telinga mereka. Gong berdentum, kendang bertalu-talu, membuat lantai kayu bergetar hebat. Raka mencoba menenangkan Sari, tapi tiba-tiba salah satu bayangan bergerak cepat. Tangan hitamnya meraih bahu Raka, dingin seperti es, membuat tubuhnya kaku. Dari mulut sosok itu terdengar suara serak. "Kalian tidak boleh menghentikan kami." Raka terhuyung mundur, wajahnya pucat ketika genggaman dingin itu melepaskannya. Sosok penabuh gamelan perlahan memudar, namun suara gamelan tetap menggong semakin keras. Sari terus membaca mantra dari kitab tua, suaranya gemetar, namun setiap kalimat yang ia ucapkan membuat asap dupa berputar semakin liar, seakan ada sesuatu yang terusik. Tiba-tiba, dari balik gong besar, muncul sosok lain. Tubuhnya tinggi menjulang, berpakaian seperti bangsawan Jawa dengan mahkota megah, namun wajahnya mengerikan. Kulitnya pucat kehijauan, matanya menyala merah, dan dari mulutnya keluar tawa berat yang membuat bulu kuduk berdiri. "Aku yang membuat perjanjian ini." Suaranya bergema di seluruh pendopo. "Mereka adalah milikku selamanya." Sari terdiam. Ia tahu siapa sosok itu. Bangsawan keraton yang dahulu haus kuasa, yang membantai para penabuh gamelan untuk menutup jejak kelamnya. Arwah para penabuh terikat pada gamelan karena darah mereka menjadi tumbal perjanjian gelap yang dibuatnya. Raka menatap tajam ke arah sosok itu. Meski tubuhnya bergetar ketakutan, ia berteriak bahwa kutukan ini harus diakhiri. Namun tawa sang bangsawan semakin keras, hingga atap pendopo berderak. Dari bawah lantai, terdengar suara seperti puluhan tangan yang menggaruk, berusaha keluar. Sari mulai kehilangan kendali. Mantra yang ia baca tersendat, lidahnya keluh, dan kitab tua itu bergetar di tangannya seolah ingin terlepas. Bangsawan itu melangkah mendekat, setiap langkahnya membuat gong berdentum keras. "Jika kau berhenti, mereka akan tenang. Tapi jika kau melanjutkan, kau sendiri yang akan jadi bagian dari gamelan ini." Kata-kata itu menusuk hati Sari. Ia memandang Raka, napasnya memburu, wajahnya penuh keraguan. Raka hanya bisa mengangguk, memberi isyarat agar ia tidak berhenti. Namun sebelum Sari melanjutkan bacaannya, seluruh gamelan tiba-tiba bergerak sendiri, menabuh dengan keras, memekakkan telinga. Pendopo itu bergetar seperti akan runtuh. Dan dari arah gong, terdengar jeritan panjang, menyayat, seakan puluhan jiwa terjebak di dalamnya. Langit di atas desa diselimuti awan hitam. Bulan purnama yang seharusnya bersinar terang tampak muram, seolah enggan menatap tanah di bawahnya. Di dalam pendopo, suasana semakin mencekam. Suara gamelan bertalu-talu tanpa henti, membuat dinding kayu bergetar. Asap dupa menebal, membentuk pusaran yang berkilat merah darah. Sari berdiri di tengah pendopo, tubuhnya gemetar. Kitab tua di tangannya terbuka, halaman-halamannya bergetar seakan ada kekuatan gaib yang berusaha merebutnya. Raka berada di sampingnya, mencoba menahannya agar tidak terjatuh. Bayangan para penabuh semakin nyata. Mereka kini bukan hanya bayangan samar, melainkan arwah utuh dengan tubuh penuh luka. Tangan-tangan mereka menabuh gamelan dengan wajah kosong. Darah menetes dari jari-jari mereka, namun tabuhan itu tidak pernah berhenti. Sosok bangsawan berdiri di balik gong besar. Suaranya bergema, berat, dan dingin. Tak ada yang bisa melawan perjanjian malam purnama. Darah mereka, gamelan ini, dan pendopo ini adalah milikku untuk selamanya. Sari menutup matanya, mulai melantunkan doa dan mantra lebih keras. Suaranya bergetar, namun kali ini ada kekuatan yang berbeda. Asap dupa berputar semakin cepat, menyelimuti tubuhnya. Dari kitab tua itu, muncul cahaya samar yang membuat arwah-arwah penabuh terhenti sejenak. Jeritan lirih terdengar dari mulut para penabuh. Mereka menatap Sari, mata kosong mereka kini dipenuhi air, seolah memohon pembebasan. Namun sang bangsawan menghantam gong besar dengan tangannya. Dentumannya membuat cahaya samar itu padam, dan Sari terhuyung jatuh.
Raka buru-buru meraih kitab itu agar tidak terlepas. Darah menetes dari pelipisnya akibat benturan kayu yang runtuh. Namun matanya tetap menatap lurus ke arah Sari. Ia berteriak agar Sari bangkit, agar jangan menyerah. Suara gamelan semakin cepat, semakin keras, seperti ribuan suara kematian. Dan dari lantai kayu, muncul tangan-tangan hitam yang meraih pergelangan kaki Raka. Raka berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tangan-tangan hitam yang keluar dari lantai kayu. Semakin ia meronta, semakin kuat genggaman itu. Tubuhnya hampir tertarik ke bawah, ke dalam kegelapan yang tak berdasar. Sari berteriak memanggil namanya, lalu dengan sisa tenaga ia meraih lengan Raka, menariknya sekuat tenaga. Namun sosok bangsawan itu hanya tertawa. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Gong ini adalah pintu, dan siapapun yang mendekat akan menjadi bagian dari kami. Sari memaksa dirinya berdiri. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya dipenuhi tekad. Ia menatap gong besar di ujung pendopo, gong pusaka yang menjadi pusat semua teror ini. Kakeknya pernah berkata, kutukan hanya bisa diputus bila gong itu dipukul dengan niat suci, bukan untuk hiburan, bukan untuk pertunjukan, melainkan untuk membebaskan arwah yang terikat. Dengan langkah gemetar, Sari mendekat ke arah gong. Namun sosok bangsawan itu bergerak cepat, tubuhnya yang tinggi menjulang tiba-tiba berdiri menghadang. Udara di sekitar gong menjadi dingin, bau anyir semakin pekat, dan suara gamelan berhenti mendadak. Sunyi yang mencekam merayapi pendopo. Bangsawan itu menundukkan wajahnya yang menyeramkan, menatap lurus ke arah Sari. Sentuh gong itu, dan nyawamu yang akan terikat selamanya. Sari menelan ludah, tangannya gemetar. Tapi dari arah belakang, ia mendengar jeritan lirih para penabuh gamelan. Jeritan penuh rasa sakit, namun juga penuh harapan. Seakan mereka memohon agar kutukan ini segera diakhiri. Raka, yang berhasil melepaskan diri dari tangan hitam, berteriak dengan suara parau. Sari, lakukan. Jangan berhenti. Sari mengangkat pemukul gong yang tergeletak di lantai. Berat, dingin, dan terasa bergetar di tangannya. Sosok bangsawan itu menggeram, tubuhnya bergetar, dan dari matanya memancar cahaya merah yang menusuk. Pendopo itu berguncang. Atapnya berderak, lantai kayu retak, dan udara penuh dengan jeritan arwah. Semua menunggu satu hal. Tabuhan pada gong pusaka itu. Dengan sisa tenaga, Sari mengangkat pemukul gong yang berat itu. Tubuhnya gemetar, peluh bercucuran di wajahnya, namun tatapan matanya kini penuh keberanian. Sosok bangsawan berteriak marah, suara tawa beratnya berubah menjadi raungan panjang yang menggema hingga keluar pendopo. Raka berlari ke arah Sari, berusaha melindunginya dari bayangan hitam yang melayang-layang di udara. Arwah-arwah penabuh gamelan kini berhenti menabuh. Mereka berdiri tegak, menatap Sari dengan wajah penuh luka, namun mata kosong mereka tampak bersinar tipis, seolah ada cahaya harapan. Sari mengayunkan pemukul itu. Namun sebelum sempat menghantam gong, sosok bangsawan menerjang, tubuhnya yang tinggi menjulang menutupi seluruh pandangan. Udara di dalam pendopo menjadi dingin membekukan, dan lantai bergetar seolah akan ambruk. Dengan teriakan lantang, Raka mendorong Sari ke arah gong. Pada detik yang sama, pemukul itu menghantam permukaan gong pusaka. Duum! Dentuman itu menggema panjang, bergulung di udara, menembus malam. Cahaya merah menyala dari gong, menyilaukan mata, membuat seluruh bayangan hitam menjerit kesakitan. Para penabuh gamelan merintih, tubuh mereka perlahan memudar, namun wajah mereka kini tenang. Sosok bangsawan berteriak marah. Tubuhnya retak seperti tanah kering, dari celahnya keluar cahaya menyilaukan. Ia berusaha meraih Sari, namun tubuhnya hancur berkeping-keping sebelum sempat menyentuhnya. Raungan terakhirnya menggema, lalu lenyap bersama getaran gong yang semakin melemah. Pendopo itu berguncang hebat. Tiang-tiang jati patah, atap runtuh, dan seluruh bangunan ambruk ke tanah dengan suara menggelegar. Raka menarik Sari keluar, berlari sekuat tenaga sebelum semuanya tertimbun. Dari kejauhan, warga desa yang terbangun melihat pendopo itu runtuh menjadi puing-puing. Suara gamelan lenyap. Malam kembali sunyi. Raka dan Sari berdiri terengah-engah, tubuh penuh debu. Mereka saling menatap, sadar bahwa kutukan itu telah berakhir. Namun, di tengah kelegaan itu, dari kejauhan masih terdengar gema lirih. Satu dentuman gong,
pelan namun jelas, seolah menjadi peringatan. Pagi menyapa desa dengan cahaya lembut. Kabut tipis masih bergelayut di antara pepohonan, sementara burung-burung berkicau seolah mencoba menghapus jejak malam penuh teror. Pendopo tua kini hanya menyisakan puing-puing kayu jati yang hangus dan patah. Asap tipis masih mengepul dari reruntuhan, seakan bangunan itu baru saja dilalap api tak kasat mata. Warga desa berkumpul, menatap dengan wajah lega bercampur cemas. Sesepuh desa berjalan mendekati Sari dan Raka, lalu mengangguk pelan. Kalian telah memutus kutukan yang membelenggu desa ini selama puluhan tahun. Suaranya berat, namun matanya berkaca-kaca. Sari menunduk. Ia masih bisa merasakan hawa dingin dari gong pusaka itu di tangannya, meski alat itu kini telah terkubur di bawah reruntuhan. Raka mencoba menenangkan dirinya, tapi jantungnya masih berdegup cepat, teringat jelas wajah arwah penabuh gamelan dan sosok bangsawan yang hancur di depan mata mereka. Hari-hari berikutnya, desa mulai kembali tenang. Tidak ada lagi suara gamelan pada malam Jumat Kliwon. Tidak ada lagi jeritan yang membangunkan warga dari tidur mereka. Semua seolah berakhir. Namun, pada malam sebelum Raka kembali ke kota, ia terbangun di kamar sederhana tempatnya menginap. Dari luar jendela, ia mendengar suara lirih. Denting gamelan, pelan, teratur, seperti seseorang sedang berlatih sendirian. Raka terdiam, tubuhnya membeku. Ia mendengarkan lebih seksama. Suara itu semakin jelas, semakin dekat, hingga ia yakin datang dari dalam kamarnya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia membuka ranselnya. Di dalam, di antara buku catatan dan pakaian, tergeletak sebuah benda kecil yang tidak pernah ia masukkan sebelumnya. Potongan logam bulat, berwarna keemasan, dengan ukiran halus. Sebuah pecahan dari gong pusaka. Dari pecahan itu, gema lirih terus terdengar. Dum, dung, dung. Dari kisah horor ini, kita belajar bahwa keserakahan manusia dapat menghancurkan banyak nyawa. Bahwa doa dan keberanian dapat membebaskan belenggu. Bahwa setiap kezaliman akan dibalas, cepat atau lambat. Dan yang terpenting, bahwa manusia tidak perlu takut kepada makhluk gaib, karena sesungguhnya Allah adalah pelindung yang sejati. Dengan senantiasa berpegang pada iman, memperbanyak doa, menjaga zikir, serta membaca Al-Quran, kita tidak hanya menjaga diri dari godaan syaitan, tetapi juga menenangkan hati, sehingga tidak mudah diguncang oleh rasa takut. Semoga kisah ini bukan sekadar hiburan, melainkan juga pengingat agar kita hidup dengan hati-hati, tidak menzalimi, serta selalu dekat dengan Allah.